Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim ajma'in. Yang terhormat, kedua orang tua saya, ayah, ibu di rumah, dan juga kakak, dan juga adik, dan keluarga besar semuanya. Semoga sehat selalu, dan semoga kita juga selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, amin. Dan satunya yang terhormat buat Abi Hanif Nida selaku pengasuh pesantren Subri Kamlar Ibadi Pidam, dan yang terhormat pula Mas Hawa, Mas Anik selaku direktur pesantren Subri Kamlar Ibadi Pidam, dan juga ada keluarga Nifida, juga ada Abah, Uma, Ning Zara, Ning Mila, dan Ning Faria. Oke, yang terhormat pula ada Bapak Pengurus serta jajaran-jajarannya, dan yang terhormat pula ada guru-guru. Yang terhormat ada Mbak Rifki selaku Menteri Peta Imajinasi, dan Mbak Konya selaku Ketua Kelompok B. Oke, perkenalkan, nama saya Sania. Saya dari kelas 8. Di sini saya akan mempresentasikan tentang puasa. Puasa itu apa sih? Puasa itu adalah kalau menurut bahasa itu, puasa itu artinya itu menahan diri. Tapi kalau menurut istilah syarat Islam, puasa itu adalah menahan diri dari makan dan minum atau sesuatu yang membatalkan puasa dari sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi dari kayak mulai mau subuh, nah kita tuh, atau misalnya kalau imsalah, nah kayak gitu kita tuh udah nggak boleh makan, nggak boleh kayak pokoknya kita tuh berpuasa menahan diri dari makan, minum, dan hal yang membatalkan puasa dari terbitnya matahari tadi sampai terbenamnya matahari atau ketika berkumandangnya adzan maghrib. Situ yang kedua itu tentang rukun puasa. Rukun puasa itu ada dua. Yang pertama ada niat, yang kedua ada imsak. Nah, situ syarat-syarat wajib puasa itu ada yang pertama itu ada beragama Islam, berakal sehat, berbadan sehat. Maksudnya berakal sehat itu maksudnya itu gak gila, kayak jiwanya sehat, gak gila, gak stres, gak apa gitu. So kalau berbadan sehat maksudnya badannya nggak sakit, kita nggak lagi demam, nggak lagi tipes, nggak lagi ini yang diwajibkan untuk mengonsumsi obat. So bermukim atau kita tuh kayak lagi berada di rumah, misalnya nggak boleh sih, nggak perjalanan boleh, nggak puasa, asalkan kayak dengan jarak tertentu dan maksud tertentu, bukan karena maksiat. Maksudnya kayak gitu, itu boleh nggak puasa. Tapi nanti kalau sudah selesai Ramadan, nanti puasanya itu diganti kayak gitu. Soalnya ini adalah puasa, kalau misalnya puasa Ramadan ya gitu. Situ mampu untuk menjalaninya. Kalau misalnya kan orang-orang yang udah tua, udah nggak bisa duduk gitu kan kayak udah nggak kuat, makan aja susah, apalagi suruh puasa kan kayak nggak kuat ya, nggak kuat. Habis itu sudah balik. Nah, sudah balik itu tanda-tanda balik dia bagi perempuan ada apabila perempuan itu sudah haid, dan kalau laki-laki apabila telah bermimpi basah. Itu tidak terdapat halangan, atau kayak misalnya kita kan puasa nih, subuh puasa, udah puasa. Waktu dulu itu tiba-tiba haid. Bagi perempuan ya, tiba-tiba haid. Nah, kayak gitu. Puasanya itu berarti hari itu batal puasanya. Udah mulai hari itu berarti udah batal puasanya. Itu yang membatalkan, itu syarat-syaratnya. Terus yang kedua itu adalah hal-hal yang membatalkan puasa dan hal-hal yang disunahkan ketika berpuasa. Nah, hal-hal yang dibatalkan ketika berpuasa itu adalah yang pertama itu makan dan minum dengan sengaja. Terus itu kalau misalnya kan kita kan puasa. Nah, pengertian puasa pun udah jelas. Kalau kita tuh harus menahan diri dari makan dan minum dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, kalau emang makan dan minum dengan sengaja, berarti dia itu kayak emang sengaja buat ngebatalin puasa. Itu dosa dan harus diganti lain hari. Nah, tapi kalau misalnya dia tuh kayak nggak sengaja atau lupa gitu kan, saya tidur kan ketiduran gitu kan, terus tiba-tiba bangun kok lapar, habis itu makan, lupa, habis itu ada yang ingetin puasa. Nah, kalau udah ada yang ingetin puasa, kayak udah ada yang ngingetin atau udah ingat, itu udah langsung kayak kumur-kumur, udah lanjut puasa lagi tuh nggak apa-apa, soalnya emang nggak sengaja atau lupa kayak gitu. Itu biasanya terjadi kayak masih puasa awal-awal ya, puasa hari pertama, kedua, ketiga, itu mungkin masih situ bersetubuh atau berhubungan suami istri, mempergauli suami istri.
Nah, kalau misalnya itu Nabi Muhammad juga pernah kayak ada juga di Al-Qur'an Al-Baqarah surat Al-Baqarah ayat 187. Qila lakum lailatas syami ala nisaikum. Dihalalkan bagi kamu itu bercampur berpuasa pada malam hari bersama dengan istri. Itu potongan dari surat Al-Baqarah ayat 127. Situ apabila haid. Nah, kalau misalnya kita haid nifas, bila ada atau istihadah, nah itu tuh nggak boleh puasa. Soalnya darah itu mungkin ya secara logika ya, darah kan najis. Nah, kan kita kan puasa. Nah, puasa kan niatnya untuk menyucikan diri kan. Nah, kalau misalnya kita haid, misalnya kan ada darah atau najis yang keluar dari diri kita. Jadi diri kita tuh nggak suci, mesti gimana sih? Ya, kotor gitu lah. Kayak gitu. Jadi batal puasanya. Itu hal-hal yang disunahkan ketika berpuasa itu yaitu yang tuh kita tuh menyegerakan berbuka. Kan kalau misalnya kan sunah itu ya. Kalau misalnya kalau sahur itu harus mepet imsak kayak gitu. Nah tapi kalau misalnya udah mulai adzan udah langsung buka. Kayak nggak usah dilama-lamain aja lah biar sunah itu bukan salah. Iya kalau memang sahur itu gimana dilama-lamain kan. Tapi kalau misalnya berbuka itu udah langsung disegerakan berbuka soalnya kita emang udah nahan dari sehari. Situ makan sahur ya kalau misalnya nggak sahur juga nggak apa-apa tapi sunahnya itu kita sahur soalnya saya kayak pengganti sarapan kita. Itu memperbanyak sedekah kan kita kan misalnya kayak katanya sih ya kalau lagi puasa itu kayak semua yang kita lakukan itu beramal jariah. Kami kita tidur niatnya tidur buat mengistirahatkan diri buat apa gitu. Nah itu tuh nanti tidur kita kayak misalnya belum tidur doa nanti tidur kita juga selama kita tidur kita bakal dapat pahala. Nah jadi apalagi memperbanyak sedekah otomatis kita juga makin banyak pahalanya, pahala dari puasa, pahala ngaji, pahala sedekah banyak juga. Antara itu macam-macam puasa dibagi menjadi dua, ada puasa wajib dan puasa sunnah. Kalau puasa wajib itu ada puasa Ramadan itu adalah puasa sebulan penuh yang wajib dilaksanakan oleh seluruh umat muslim. Itu puasa nazar itu kayak misalnya kan kayak aku mau bernazar kalau misalnya aku kayak gini aku bakalan puasa selama segini kayak gini ya kayak gitu. Nah kayak gitu itu namanya kayak misalnya tapi kalau misalnya nanti dia udah kecapai nazarnya maka dia itu harus melaksanakan nazarnya tadi yaitu saya kalau nggak mampu buat beli apa gitu buat janjiin dia itu tadi dia harus puasa dan habis itu ada puasa kafar. Itu kalau puasa sunnah itu contohnya itu puasa Senin Kamis atau puasa sunnah hari Senin dan hari Kamis. Itu puasa Syawal itu kan nggak wajib kan ya soalnya kita juga udah wajib puasa Ramadan selama sebulan masa Syawal juga harus diwajibkan lagi nggak ya. Syawal itu boleh puasa tapi pada tanggal 1 Syawal itu kita tuh nggak boleh puasa gitu. Itu puasa Arafah yaitu puasa hari Idul Adha. Oke, sekian dari saya. Aku Nabi mohon maaf apabila banyak salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.